Bagi para pendaki gunung, Danau Ranukumbolo tentu menjadi salah satu tujuan. Tapi sebelum bermalam di sana, cari tahu mitos, aturan, dan sejarahnya. Siapa yang tak kenal Danau Ranukumbolo? Hampir semua orang yang memiliki hobi naik gunung atau mendaki pasti tahu danau cantik ini. Danau Ranukumbolo menjadi salah satu tujuan bagi para pendaki sebelum mereka mencapai puncak Gunung Semeru di Jawa Timur. Gunung Semeru pun menjadi gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.576 meter di atas permukaan laut. Banyak orang setuju jika danau ini memiliki pesona yang cantik dan keindahannya. Siapapun rela melakukan perjalanan ke Ranukumbolo. Namun, sebelum kamu berkemah di danau ini, pastikan kamu tahu mitos, sejarah, dan juga aturan ketika berada di sana. Sejarah Danau Ranukumbolo. Warga sekitar danau tersebut percaya bahwa danau ini bermula dari sebuah kejadian unik, legenda masyarakat Jawa. Ada seorang anak bernama Kumbolo yang sedang melakukan pencarian mutiara pelangi di atas puncak Mahameru. Kumbolo merupakan anak orang miskin yang tubuhnya dipenuhi sisik lantaran dikutuk karena ibunya memakan seekor ikan mas saat mengandungnya. Untuk menghilangkan sisik di tubuhnya, Kumbolo diperintahkan mencari sebuah mutiara pelangi di puncak Gunung Semeru. Akhirnya, Kumbolo berhasil mendapatkannya. Namun, ketika menuruni lereng, mutiara pelangi tersebut tiba-tiba terlepas dan jatuh ke sebuah lembah. Lembah tersebut tiba-tiba memancarkan air besar hingga membentuk sebuah danau yang menenggelamkan Kumbolo. Singkat cerita, setelah berusaha, Kumbolo akhirnya berhasil mencapai tepian danau dan mencapai daratan. Ajaibnya, sisik di seluruh tubuh Kumbolo menghilang, bersih tanpa sisik sedikit pun. Aturan bermalam di Ranukumbolo. Kira-kira berapa sih ketinggian Ranukumbolo? Danau yang berlokasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur ini berada di ketinggian 2.400 mdpl. Namun, bagi pendaki pemula disarankan untuk memilih jalur Watu Rajeng karena medannya yang tidak terlalu sulit. Bagi kamu yang ingin bermalam di dekat danau ini, matahari terbenam Ranukumbolo adalah hal yang harus kamu lihat. Kamu bisa menyaksikan sunset yang begitu indah, apalagi dengan pemandangan pegunungan yang cantik dan juga udara yang segar. Sebelum mendirikan tenda, ketahui aturan bermalam di dekat Danau Ranukumbolo ini. Pertama, tempat mendirikan tenda hanya diperbolehkan bermalam di sabana atau padang rumput dekat pos 4 turunan ke bawah dan dekat shelter di balik Bukit Ranukumbolo. Selain kedua tempat tersebut, kamu tidak boleh mendirikan tenda karena tanah di sekitar danau
masih dianggap sakral oleh warga setempat. Kedua, tidak diperbolehkan berenang di danau karena suhu danau tidak menentu dan kedalaman danau mencapai 28 meter dan bisa berakibat fatal. Ketiga, batas mendirikan tenda adalah 15 meter dari tepi danau. Selain itu, kamu juga dilarang memberi makan ikan, apalagi buang sampah ke danau. Keempat, kamu tidak boleh mencuci piring atau alat makan di tepi danau karena akan mencemari air. Kamu bisa membuat lubang galian sisa makanan yang berjarak 15 meter dari tepi danau. Mitos Ranu Kumbolo. Danau yang terkenal dengan keindahannya ternyata juga memiliki mitos serta misteri. Berikut beberapa di antaranya. Pertama, air danau dipercaya sebagai air suci. Oleh karena itu, siapapun dilarang untuk mandi dan buang air di danau. Kedua, jembatan yang dinamakan Tanjakan Cinta yang menghubungkan antara puncak bukit dengan lokasi danau. Mitosnya, siapapun yang melewati tanjakan dengan konsentrasi dan menjaga pasangan, maka hubungan akan langgeng. Sebaliknya, jika tidak melewati dengan benar, maka pasangan tersebut tidak akan langgeng dalam hubungannya. Ketiga, sosok Dewi berkebaya kuning yang menurut cerita kerap kali muncul dengan pakaian kebaya berwarna kuning. Keempat, masyarakat Jawa dan Bali masih menganggap Mahameru sebagai kediaman para dewa yang menghubungkan manusia dan kayangan, sehingga tidak usah heran terdapat sesajen di beberapa titik. Jika kamu tertarik mendaki ke Gunung Semeru dan singgah di Danau Ranu Kumbolo, ikuti aturan sebelum bermalam.